Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Profil pelajar Pancasila dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yakni peserta didik dengan profil kompetensi seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Terdapat 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Profil pelajar Pancasila ini dibangun salah satunya adalah dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Berikut adalah praktik baik penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SD Impres Rata dengan tema kewirausahaan. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai, kita harus pahami terlebih dahulu alur perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dimulai dengan membentuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan, merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, menyusun modul proyek, dan merancang strategi pelaporan hasil proyek. Di tahap awal ini dimulai dengan membentuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan. Pada tahapan ini telah terbentuk beberapa pengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah seperti koordinator proyek dan juga beberapa fasilitator dalam pelaksanaan proyek. Dilanjutkan pada tahap berikutnya yaitu mengidentifikasi tahapan kesiapan satuan pendidikan dalam menjalankan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan dari hasil identifikasi, SD Impres Rata masih pada tahap awal, di mana satuan pendidikan belum memiliki sistem dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Dan kini saatnya sekolah menentukan dimensi dan tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Langsung saja tidak pakai lama, tim fasilitator dan kepala satuan pendidikan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang akan dikembangkan di sekolah, yaitu gotong royong dan mandiri. Pemilihan dimensi dapat dirujuk pada visi misi satuan pendidikan. Dimensi terpilih kini dilanjutkan dengan memilih tema proyek profil. Dari tema yang tersedia dari Kemendikbud, sekolah kami memilih untuk salah satu di tema semester 1, yaitu tema kewirausahaan. Dengan pertimbangan mengidentifikasi potensi ekonomi di tingkat lokal dan masalah yang ada dalam pengembangan potensi tersebut. Salah satu potensi yang ada di seputaran sekolah yaitu berkaitan dengan berlimpahnya salah satu jenis sayuran yang ada di sekitar anak-anak tinggal, yaitu daun kelor. Untuk pelaksanaan proyek, sekolah kami melaksanakan dengan model blok, di mana kami menetapkan untuk pelaksanaan proyek dalam kurun waktu kurang lebih 3 minggu. Ini tiba pada sebuah tahapan yang menurut kami cukup menantang, yaitu bagaimana merancang sebuah modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dikarenakan sekolah kami masih tahapan pemula dalam pelaksanaan proyek ini, kami langsung menggunakan modul yang telah disediakan oleh Kemdikbud, yaitu dengan mengakses di platform Merdeka Mengajar. Di platform Merdeka Mengajar ini sudah tersedia beberapa aset contoh modul proyek yang bisa kita gunakan dan kita sesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Setelah masuk di portal platform Merdeka Mengajar, kita bisa langsung menuju pada bagian perangkat ajar. Setelah diklik perangkat ajar, kita bisa pilih untuk modul proyek. Nah, setelah modul proyek dipilih, kita pilih fasenya. Nah, karena fasenya adalah fase A dan B, maka kita pilih salah satunya terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, kita bisa pilih tema yang kita inginkan. Nah, sekolah kami memilih tema kewirausahaan, sehingga kami pilih
dan kami mencari referensi berkaitan dengan perangkat untuk modul dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, khususnya tema kewirausahaan. Setelah dicari-cari pada modul yang disediakan, nah ini ada salah satu modul yang menurut kami bisa kami sesuaikan dengan sekolah kami, yaitu dengan ide seru mengolah buah dan sayur. Kita bisa langsung unduh perangkat ajar ini. Setelah diunduh, maka kita bisa modifikasi sesuai dengan kebutuhan atau kondisi sekolah kita. Dan berikut adalah hasil dari modifikasi yang telah disusun bersama berdasarkan kebutuhan sekolah. Dengan topik "Saya suka buah dan sayur" untuk tema kewirausahaan baik fase A dan B. Tujuan pada proyek ini melalui tema kewirausahaan dan mengacu pada dimensi profil pelajar Pancasila, proyek "Saya Suka Buah dan Sayur" bertujuan untuk meningkatkan kerjasama siswa dalam menemukan ide pengolahan daun kelor yang biasanya diolah menjadi sayur agar menjadi salah satu produk makanan yang diminati. Pada tahapan diskusi proyek, diceritakan secara garis besar untuk kegiatan proyek ini, di mana terjadi 4 bagian, yaitu temukan, bayangkan, lakukan, dan bagikan. Lebih lengkapnya, untuk alur proyek ini, di mana di tahapan temukan, anak-anak diarahkan untuk mengenal apa itu kewirausahaan, kemudian mengenal kegiatan wirausaha, lalu apa saja produk kewirausahaan, dan kemudian dilanjutkan pada tahapan bayangkan, yaitu mengenal produk makanan. Ayo tebak, terbuat dari apakah aku? Mengenal produk makanan berbahan buah dan sayuran. Dan dilanjutkan dengan lakukan, di mana anak-anak membuat survei angket, kemudian mengolah data, kemudian berkunjung ke lingkungan sekitar, mengolah informasi hasil kunjungan, diskusi, mencari ide, dan bersiap dilanjutkan untuk bagikan, yaitu presentasi ide produk, dan dilanjutkan dengan evaluasi dan refleksi untuk tahapan asesmen. Di aktivitas pertama, anak-anak dikenalkan dengan apa itu kewirausahaan. Anak-anak menyimak video tentang wirausaha dan mereka mengerjakan lembar kerja yang telah disediakan oleh tim fasilitator. Pada aktivitas kedua, anak-anak diajak mengenal kegiatan wirausaha. Nah, anak-anak juga diberikan sebuah lembar kerja yang mana dapat mengidentifikasi berbagai kegiatan wirausaha yang ada di lingkungan sekitar anak-anak berada. Pada aktivitas ketiga, anak-anak diajak untuk mengenal berbagai macam-macam produk kewirausahaan. Sama juga, anak-anak juga diberikan sebuah lembar kerja yang mana bisa membedakan produk kewirausahaan baik dari segi barang ataupun bidang jasa. Pada aktivitas keempat, anak-anak menuliskan nama makanan yang disukai dan tidak disukai. Di sini, anak-anak harus mengisi berbagai makanan yang disukai dan tidak disukai sesuai dengan pribadi masing-masing. Di aktivitas kelima, anak-anak diajak mengenal berbagai macam bahan pembuat makanan. Di aktivitas kelima ini, anak-anak diharapkan juga mengidentifikasi nama makanan itu berasal atau termasuk dari golongan buah atau sayur. Aktivitas keenam, anak-anak mengenal berbagai macam makanan berbahan buah dan sayur. Juga didampingi dengan lembar kerja. Nah, anak-anak harus menemukan apa nama makanannya, kemudian apa saja bahannya, dan melengkapi lembar kerja ini. Berikutnya adalah aktivitas ketujuh, anak-anak melaksanakan survei angket. Anak-anak melakukan survei atau menyebar angket di lingkungan sekolah, lingkungan sekitar, ataupun tempat anak-anak tinggal. Anak-anak menggunakan lembar angket yang telah disediakan oleh fasilitator. Dan anak-anak juga berkunjung dari rumah ke rumah untuk mendapatkan data dan kemudian diolah di tahapan berikutnya. Aktivitas ke-8,
Anak-anak setelah menyebar angket dan mendapatkan hasil, anak-anak langsung mengolah data dari data yang telah mereka peroleh. Pada langkah aktivitas ke-9, anak-anak diajak untuk mengidentifikasi ketersediaan makanan, baik yang berbahan buah atau sayur di rumah masing-masing menggunakan lembar kerja yang telah disediakan. Kemudian di aktivitas berikutnya, aktivitas ke-10, anak-anak juga diajak untuk mengidentifikasi kembali antara ketersediaan produk makanan yang berbahan buah dan sayur di lingkungan sekitar dengan minat konsumen atau orang yang ada di sekitar. Pada aktivitas ke-11 ini, anak-anak diarahkan untuk saling berdiskusi di kelompok masing-masing berdasarkan data-data yang telah mereka peroleh. Dilanjutkan dengan mencari sebuah ide gagasan, khususnya dalam menemukan ide produk makanan yang berbahan daun kelor. Pada aktivitas ke-13, dari hasil yang telah mereka temukan di kelompok masing-masing, mereka kini melakukan presentasi. Setelah dipresentasikan, anak-anak mencari ide untuk mengolah dan menyajikan berbagai jenis masakan dengan bahan daun kelor dalam berbagai jenis makanan. Dilanjutkan dengan presentasi pada sebuah kegiatan, yaitu gelar karya. Kegiatan diakhiri dengan sebuah tahapan evaluasi dan refleksi. Untuk memantik anak-anak dalam hal refleksi, anak-anak diberikan pemantik, yaitu kini aku tahu, kini aku bisa, dan anak-anak bisa menuliskan menurut kegiatan ini atau menurut pandangan dari anak-anak berdasarkan kegiatan yang telah terlaksana. Demikianlah serangkaian kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SD Impres Rata. Sekian dan terima kasih.